Ini terakhir kalinya kalian melihatku di sini. Disitulah pertobatan Bishr. Nah, yang menarik apa? Pada waktu dia peristiwa itu, karena lagi teler, dia jalan kaki nyeker. Oh iya. Dia itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu apa. Dan sejak saat itu dia bertobat. Itu dia tidak pernah lagi pakai sendal, tidak pernah lagi pakai sepatu. Karena awal dia ngerasa dapat hidayah itu Kondisi begitu. Jadi makanya betul, persis tadi pada waktu orang nanya, Bishr, kenapa kau tidak pernah pakai sepatu? Kenapa kau tidak pernah pakai sendal? Dia bilang ada dua. Pertama, pada waktu saya tobat dalam keadaan tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, tidak beralas kaki. Kedua, bukankah Allah katakan dia menghamparkan bumi ini seperti permadani? Pantaskah seorang hamba berjalan di atas permadani raja dengan sepatu? Anjay. Gila. Om Rodi nggak datang? Om Rodi? Iya, tadi lagi ke rumah sakit nganter. Ya Allah, kasihan. Iya, ya udah, karena begitu kan saya nggak enak juga kan. Oh ayo lah, oh yaudah, mudah-mudahan Iyalah, akan sembuh dan dikasih keluar, saya bilang gitu. Betul. Ya nggak apa-apa kan, Sat. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Iya, betul. Hati lebih baik Anda seorang kata menunjuk betul. Ya. Kita mau cerita apa nih, Sat? Ada tokoh selanjutnya namanya Bishr bin Harith. Bishr bin Harith. Dia gelarnya Bishr Al-Hafi. Al-Hafi. Apa itu, Sat? Si telanjang kaki. Si telanjang kaki. Iya. Oh. Jadi Bishr si telanjang kaki gelarnya dia. Kenapa tuh dibilang gitu? Jadi Aneh-aneh aja. Si telanjang kaki. Jadi kalau sekarang kita Bishr si ceker. Iya. Nyeker kan? Si nyeker. Bishr si nyeker. Jadi Bishr ini background awalnya ini mirip dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini agak populer kalau Malik bin Dinar baru dengar saya. Ya, kalau Malik bin Dinar ini kan ahli foya-foya sebelumnya kan? Iya. Ini sama, siang foya, malam foya. Hedon gitu ya? Hedon, siang malam foya-foya. Jadi gue heran cerita dari hedon. Pemabuk, dia paling suka mabuk. Bishr bin Harith ini, Bang, satu sisi memang dia pemabuk, tapi pernah ada satu hal yang dia lakukan yang unik. Masih dalam kondisi dia sebagai seorang pemabuk berat, dia menemukan secarik tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia ambil kertas itu, dia tidak tega melihat lafaz Allah itu jatuh tergeletak di jalan begitu saja, orang lalu lalang injak. Takut seperti itu, dia ambil, dia simpan, dan diberikan wewangian. Disimpan baik-baik di rumahnya. Taruh. Ada orang hedon ya? Hedonnya duniawi banget. Iya, aku mabuk. Sebegitunya ya? Tapi ada terbetik di hatinya gitu. Makanya kita nggak tahu nih. Iya. Tindakan mana yang kita ini kan. Nah, apa yang dia lakukan itu, akhirnya suatu saat ada seorang sufi yang tadi mau pergi negur dia, itu mimpi malamnya. Dia mimpi bahwa beritahu kepada Bishr bahwa dia sudah memuliakan namaku, maka aku akan memuliakan namanya. Dia mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namanya di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Nah, orang ini tadi kan tahu ini Bishr siapa, kelakuannya. Iya, itu yang saya bilang foya, minum-minum gitu kan? Iya, betul. Jadi pada waktu itu dia bilang, ini nggak jelas ini mimpi nih, jangan sampai salah. Akhirnya dia ambil wudhu, dia sholat sunnah. Itu ya? Iya, karena latar belakangnya jadi ragu gitu ya? Ragu. Gue juga sama sih kalau ini. Iya, jangan mimpi-mimpi setan ini. Iya, betul. Bisa jadi mimpi setan kan? Akhirnya dia wudhu, tidur lagi, dan mimpinya sama.
Akhirnya dia pergilah menegur si Bishr. Ini mirip cerita Malik bin Dinar pergi menegur seorang pemabuk. Iya. Itu mirip. Jadi pada waktu mau ditegur, dia bilang, apakah ada Bishr di sini? Kata temannya tuh, lagi teler. Kata dia, saya ingin bicara dengan Bishr. Kata dia, abok kawan ini, abok, teler. Akhirnya Bishr bilang, ada apa? Orang itu bilang, Bishr, Allah mencarimu. Langsung bilang, Allah. Di situ dia langsung, makian apa ini? Tapi dia langsung bilang sama temannya, kawan-kawan sekalian, mulai sekarang saya akan berhenti. Saya sudah dipanggil, saatnya saya pulang. Ini terakhir kalinya kalian melihatku di sini. Disitulah pertobatan Bishr. Nah, yang menarik apa? Pada waktu dia peristiwa itu, karena lagi teler, dia jalan kaki nyeker. Dia itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu apa. Dan sejak saat itu dia bertobat. Itu dia tidak pernah lagi pakai sendal, tidak pernah lagi pakai sepatu. Karena awal dia ngerasa dapat hidayah itu kondisi begitu. Jadi makanya betul, persis tadi pada waktu orang nanya, Bishr, kenapa kau tidak pernah pakai sepatu? Kenapa kau tidak pernah pakai sendal? Dia bilang ada dua. Pertama, pada waktu saya tobat dalam keadaan tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, tidak beralas kaki. Kedua, bukankah Allah katakan dia menghamparkan bumi ini seperti permadani? Pantaskah seorang hamba berjalan di atas permadani raja dengan sepatu? Gila kan? Gila kan? Nah, itu sebabnya salah satu karomah Bishr apa? Selama dia itu tidak pernah orang melihat kotoran keledai. Kotoran ini di Baghdad selama dia hidup di wilayah yang dia lewati. Itu kelebihannya Bishr itu. Apa ya? Pintu taubat itu banyak cara. Dan nggak tahu gimana sebab utamanya ya. Betul. Ini itu yang pernah kita obrolin. Kita tidak tahu perbuatan apa dan yang mana yang disukai Allah. Dan itu sangat mungkin bukan ibadah-ibadah makhluk, bukan ibadah-ibadah yang kita kenal tata caranya. Kenapa? Karena itu memang wajib. Yang ada dalilnya. Maksudnya antum tidak kerjakan itu salah. Tapi antum kerjakan itu tidak istimewa. Memang kewajiban kok. Nah, ada sesuatu yang di luar itu yang antum kerjakan dan Tuhan tersenyum. Senyum Tuhan ini mahal gitu loh. Dan itu yang kemudian buat dia, dan di luar dugaan akhirnya sampai dimimpikan oleh seorang sufi ya. Yang gimana cerita antum tadi ada Bishr, lagi teler. Bayangin coba, bayangin coba orang lagi teler kayak gitu dimimpikan oleh seorang sufi yang secara gitu ya, rohania, itu orang yang bersih, orang yang spiritualis lah, religius, memimpikan untuk menyampaikan soal Bishr ini. Bahkan sebenarnya Bishr pun tahu diri. Jadi pernah Bishr itu mau datang ke rumah saudarinya, saudara perempuannya. Apa ini cerita? Iya. Jadi saudara perempuannya ini kan tahu Bishr mau datang, dia senang datang Bishr ke rumahnya. Dia sapulah bersih-bersih karena mau sambut Bishr. Tapi Bishr pada waktu masuk kayak orang linglung, terus naik tangga. Dan di tengah-tengah tangga nih, nggak sampai ke atas, nggak juga di bawah, dia bengong. Dari malam sampai pagi dia bengong. Jadi ada itu nungguin. Ini abang gua kenapa? Kata dia. Ya udah tidur istirahat, bangun masih juga bengong. Dan sampai akhirnya itu berdiri di tangga. Akhirnya turun. Bang, ngapain? Kata dia, lu dari tadi tuh berdiri bengong kayak orang gila. Kata dia. Ada kerjaan. Kata dia, gua kepikiran. Kata dia. Orang Yahudi ada namanya Bishr. Orang Kristen ada namanya Bishr. Orang Majusi ada namanya Bishr. Semua agama di daerah kita ini ada namanya Bishr. Kenapa Bishr saya yang dapat beruntung masuk Islam ya? Jadi dia mikirin itu. Sampai segitunya. Artinya dia menyadari bahwa bahkan keislaman seseorang itu sebenarnya adalah anugerah. Bersyukurlah kamu menjadi seorang muslim. Kayaknya yang lebih benar jangan-jangan kesimpulan Ustadz. Apa itu?
yang bilang betapa itu kan tafsirannya tuh yang lebih gede gitu loh. Jangan-jangan biasanya cuma ngasih cerita gitu ya, tapi nggak ada dia bilang ini bahwa ternyata Islam itu sebuah anugerah hanya aku. Jangan-jangan itu tafsiran Ya tapi kan terinspirasi dari itu. artinya Cerita itu memang bilang "Ya, betapa beruntungnya dia masuk Islam, itu kan berarti kan anugerah. iya. Dan juga bisa menafsirkan gitu sebuah anugerah juga. Gue baca gitu ya, tapi nggak sampai punya anugerah kayak gitu tuh gimana Wah?